Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi di channelnya Agus Gopel. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat apa saja. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah. Hari ini kita mau kuliner bakso bersama teman-teman KKGO Kecamatan Pule. Ini juga Mas Anang. Oh, Mas channelnya Mas? Channelnya sih itu? Mas ya? Oh Mas ya? As channel lagi. As channel lagi. Subscribe. Oke, mantap. Kita makan-makan bakso, kita intip pentolnya lur. Kita intip pentolnya apa saja yang ada kayak ini. Istimewa pentolnya. Ini bos besarnya makanya Bu Maryani ini kok. Kebun. Ini acara syukuran Mas Agung KS baru. Ayo, sitok kayak jalukane rono. Diseno kayak Mas kae. Kayak diseno. Bu Maryani diseno. Engko wis. Heeh, ganggu kae engko. Diseno Pak Bambang, Pak Bambang. Sitoke diseno. Engko mesti tidak pakai. Loh. Rewel. Rewel lagi sitok. Ning HP kok malah wayu Bu Maryani. Makasih kebul-kebul. Kan jaluk meteng ya, jaluk capar. Oke, jaluk meteng ya, jaluk capar. Wah, lek pentolnya jaluk gede-gede min iki kok. ini Mas Ketua ya. Pentol kasar dan kedelan. Lor, rezeki tidak akan kemana pokoknya. Iya itu Mas kedelan. Iki mesti ngejar ini ketua loh, jadi kan yang bonusnya yang ketua. Oke. Sing wedok dhisik no Mas, ruwet ya ora dhisik. Ya. Terima kasih. Saya sing luwe kae lho lur, padha luwe. Tapi wong wedok ya ora kanten padha. Jalukane dhisik. Sing wedok itu orang sing ruweng-ruweng iki dhisikne, sing lanang keri. Ngono, Pak. Oke, Pak. Waduh, Pak, sing loro iki. Jalukane renorno lek sing wedok. Kasar terus dedelan. Sing sing piye request mu? Capar gendang brai. Kayak itu bisa. Pak kula iki ngoten iki pentole sing cilik. Ngeten tapi pentol mangkok. Pentole alit. Monggo iki. Kali cilik. Kan nek yen pentol alit. Kuwi apa, Pak? Mboten pangsit tahu. Mawon. Pentol mangkok. Aku ora ketok bokong ya. Uya. Uya. Ayam Mas. Yo tambah uya sama tambah uya lho. Tatangnya digoyang gue. Ngempet. Rong ndi aku ramen, rong ndi ramen. Sapa sing telepon mengke? Gung. Sing teleponmu sapa? Mas Ed. Oh, lah wis luncur rene, Mas. Traktir bae sapa? Urung full dhewe ya, Mang? 50.
Boleh saya kelas ya. Pak Bambang. Pak Bambang. 20.000-an Pak. Tahu nih ulung ini. Sampai Pak Ed. Sini kamu Mas? Sini kamu Mas? Ini telur mas. Oh telur. Dana tambah jalan nih. Ini kasar nih, apa halus? Niku beranaan. Sing kasar sing tak tahu. Jadi menunggu tekan. Berana. Komplit lur, berana. Tetelan. Seneng mama tuh. Tapi aku pakai lagi. Berana. Keseruannya KKGO Pule kompak selalu. Mangan bareng. Ayo wayah total masuk berdua ya. Nanti ngomongnya. Nanti tene apa lu menune yo? Bosnya Pak Hendri yo kari dhewe kok. Urung wol kok. Tene lho. Harganya. Iya. Iki. Buta Mas ya. Larang ora? Ini larang di depan itu. Ya belum beli nang lagi apa dia. Ya pas mana? Standing party. Standing party. Sekarang ngatur aja sama besok. Ayo kemakan mulai Sing bayari Pak Hendri kan urung wol kok. Nyandi. Sakno ketiban sampur. antri. Ya ini cilik. Cukup sih ya. Renata, tenang nih. Beda. Ning tanu. Tang Malioboro. Mas Dima, setting sini. Kok mobil apa kan? Gila duren. Kalau orang anak gua gini, kemarin. Nuwun, Pak.
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 7 Bulen, Ibu Kepala SD Negeri 7 Bulen atau yang mewakili Ibu Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya sebenarnya saya tidak siap punya lagi. Saya terpaksa nanti kalau saya bicara salah mohon maaf sebelumnya dan sebanyak-banyaknya. Di sini saya untuk mukadimahnya langsung saya ikut yang yang singkat saja. Nanti saya salah ngomong, salah bicara. Mohon maaf. Yang pertama, kita ucapkan alhamdulillah kita bisa bertemu di SDN 7 Bulen ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selanjutnya kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, saya pertama mewakili ibu kepala sekolah yang hari ini rapat dinas di Korwil. Sebenarnya saya juga tidak siap ya apa ya, terpaksa pokoknya ngomongnya gini. Mewakili kepala sekolah karena beliau yang sedang tepat. Kami SDN 7 Bulen bisanya hanya seperti ini untuk tempatnya juga yang terjenang sudah tahu semuanya. Memang sudah diajukan berulang-ulang kali untuk kelas kecil kelas 1, 2, 3 ini gedungnya memang seperti ini. Sudah sejak Pak Romo dulu dinas di sini ya seperti ini. Sudah diajukan sebenarnya tapi ya udah kok tetap posisi itu. Ini maaf keadaannya seperti ini. Yang kedua untuk suku Aruh kami juga mohon maaf adanya cuman seperti ini, hanya seperti ini, ada kurang lebihnya kami juga sangat mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga KKGU ini selalu berjalan dan terus berjalan dengan lancar dan barokah. Semoga kita bisa maaf itu tadi. Semoga selalu berjalan lancar, pokoknya seperti itu doa saya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Memang banyak kekurangan.
mengucapkan terima kasih ya kepala sekolah dan Bu Lili selaku tuan rumah SD Tujuh Bule yang kiranya telah mempersiapkan tempat serta segalanya untuk pertemuan KKJ di hari ini. Terima kasih. Untuk perbatannya yaitu teman saya harapkan untuk perkembangannya apalagi untuk pertemuan berikutnya, karena yang kita hadapi di tahun 2023 ini lebih banyak dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk 2023 ini kita mempersiapkan yang antara lain yaitu Agustusan ya, mungkin untuk memperingati hari kemerdekaan RI yang selanjutnya yaitu di bulan Agustus, kita itu dihadapkan untuk kegiatan-kegiatan seperti yang terdahulu sebelum adanya COVID. Jadi tugas kita itu mungkin sebagai guru olahraga itu yang diutamakan dibandingkan dengan guru-guru yang lain atau dari interaksi yang lain. Contohnya seperti gerak jalan, perlombaan itu biasanya itu olahraga yang dikedepankan. Jadi kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi event atau kegiatan tujuh besar. Karena di tahun 2023 ini kita sudah kegiatan yang seperti COVID. Untuk ketiga kalinya yaitu program atau event-event seperti lomba SN, Porta itu mungkin sudah ada. Jadi kita sekiranya kita mempunyai atlet di sekolah masing-masing itu tolong dipersiapkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahannya nanti bisa teman-teman yang lain bisa menambah atau punya usulan yang lain. Dan untuk Pak Agus nanti akan memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ikut yang kita bahas saja. Di sini bukan menyampaikan materi, meskipun sebenarnya kita belajar bersama, dan juga udah kemarin dari Mas Dwi bahwa kita akan membahas agenda persiapan di tahun 2023. Mohon maaf hari ini Mas Dwi masih macet di perjalanan di Abu ini, katanya seridangnya ada kendala, tidak tahu di mana mogok, jadi mungkin terlambat atau izin untuk Mas Dwi. Oke, Bapak Ibu semuanya, KKG Bina Prestasi Kecamatan Bulir tadi sudah disampaikan oleh Pak Serni selaku Wakil Ketua KKGO bahwa kita di 2023 memang lebih padat karena kita sudah masuk 100%. Jadi saya harap nanti rekan-rekan untuk kegiatan-kegiatan di tahun 2023 kita mempersiapkan diri, walaupun sebenarnya kita di pendidikan dasar itu anak bukan dituntut untuk prestasi, tetapi di mata masyarakat kadang-kadang ada anggapan OGO kok saya tidak iso poli, OGO saya tidak iso lari. Maka dari itu ada dua temuan dari saya. Jadi ya kita tetap membina anak baik nanti walaupun di ekstra atau di apa, tuntutannya kita di demonstrasi ya untuk tingkat dasar. Kemudian bagi teman-teman yang belum punya atlet, kami juga tetap mengirim, toh kita jangan mencari juara. Kita jangan mencari juara. Karena begini pengalaman benar-benar sewing sekolah akhirnya kekurangan murid itu karena kurang kegiatan. Jadi dari wali murid itu tidak mengharapkan juara, tetapi pengalaman anak dan pengalaman anak bisa tampil di tingkat kecamatan bahkan kabupaten ataupun provinsi itu yang diharapkan. Tetapi kalau kita tidak mengirim aku dan UKM dan sebagainya, itu kita hilangkan karena memang kita tidak ada prestasi. Kita ajarnya melatih anak untuk mendidik karakter anak untuk juara. Jadi prestasi itu anak di tingkat SMA. Jadi makin kita mau ke sana-sana besok khususkan baik OSN, baik itu Korkap, baik itu PHBN, sebisa anak kalau bisa kita mengirim. Kembali lagi ke awal bahwa pendidikan dasar itu kita tidak butuh untuk anak berprestasi, tetapi kemampuan dasar. Maka dari itu kemarin Pak juga lebih paham, kita belum boleh menyalahkan anak. Oh, form itu yang benar, ini salah, ini betul, itu juga masih dari prosesnya anak. Jadi misalkan servis bola itu tidak harus anak servis kalau belum bisa, melempar itu saja sudah bagus. Jadi modifikasi misalkan voli, kalau sudah teknik berarti kan anak harus 6 lawan 6. Kalau dasar itu namanya modifikasi boleh 10 dan sebagainya, yang tidak boleh dimodifikasi kan gamenya tetap dinamika. Jadi makin membesar-besar karena kita masih di sekolah dasar, jadi tidak menuntut untuk anak berprestasi. Kemudian selain itu saya bikin tadi telepon ke Bu Lili biar kita kakak dan juga ada sedikit materi. Sebenarnya kita kakak PJOK itu apapun kurikulumnya kita tetap mengikuti. Apapun kurikulum mau berubah seperti apa, kita itu sudah mengikuti. Berpihak kepada anak-anak, kita ajar dengan senang, itu kita PJOK sudah. Nah di sini saya akan mengambil di kegiatan budaya positif itu yang masih sering terjadi adalah hubungan ke anak. Jadi baik hukuman, baik itu penghargaan, itu ternyata untuk berikan sekarang masih disalahkan. Jadi dengan anak yang kita kasih hadiah itu ternyata juga masih belum
kemudian menghukum anak, terutama langsung menghukum anak di depan teman-temannya, itu juga menjadi beban anak sampai tenang. Jadi ya kita disarankan untuk bukan menghukum, tetapi mencari solusi atau dialog dengan anak itu, tetapi anak itu jangan sampai di depannya teman-teman. Mungkin bisa dibantu Mas Agung untuk share slide di situ. Kita nggak mungkin kita belajar bersama. Mungkin Mas Anang juga lebih paham yang ini, karena saya ini bingung materi, bingung materi. Terus sebenarnya kalau kita itu sudah melakukan, tetapi nanti kalau di kelas di sekolah kita terjadi, kita bisa sharing dengan teman satu sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh tanggung jawab. Jadi anak-anak itu kalau bisa dekat dengan kita, tapi kalau teman-teman PJK insya Allah kita sudah dekat dengan anak-anak. Kita santai mau sambil ngopi-ngopi, nanti kalau sudah bisa dituliskan. Kita sering-sering bareng. Karena kemarin saya masih menemukan anak yang dihukum di depan kelas misalkan disuruh berdiri, itu sebenarnya psikisnya masih sampai terus sampai di kelas. Sebenarnya nanti juga ada video, kalau ada kesempatan saya share. Lanjut Mas Anak. Program paradigma untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi memang kita juga memberi contoh aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi anak-anak itu diberi keluasan untuk berpikir positif, merdeka. Merdeka artinya mereka bebas tapi sesuai dengan kurikulum yang ada. Lanjutnya di sini, kemudian lanjut. Lanjutnya di sini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Lanjut Mas. Ini ngapunten kita tadi belum soal mau ngisi nomor. Nanti Mas Anang bisa lanjut ke materi yang Mas materi yang kemarin. Oke. Jadi kita pertemuan di KKGO ini kita ada hasil. Lanjut, perubahan paradigma teori kontrol. Berikut paparan dari Dr. William Besser dalam kontrol teori untuk merumuskan mikrosepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bawah titik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Jadi bukan kok menghukum, tapi kita tanya biar anak itu merasa bersalah. Contoh anak makan di kelas, contoh anak terlambat, contoh anak membuang sampah sembarangan, itu bisa langsung dihukum. Jadi kita tanya, kok kamu membuang sampah itu benar atau salah? Atau kamu datang terlambat itu benar atau salah? Jadi membuat anak itu merasa bersalah dulu. Kesalahannya itu apa? Ilusi bahwa semua pengalaman positif, efektif dan bermanfaat. Jadi budaya positif itu bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik, kita ke perubahan paradigma stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus responnya kita mencoba mengubah agar orang dapat pandangan sama dengan kita, kan tidak bisa. Tidak bisa. Semua orang punya diri sendiri-sendiri. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, ini betul sadar. Jadi kita memegang tangan tidak bisa orang yang membuka. Kalau kita tidak ingin membukanya, kita hanya memasukkan budaya positifnya. Tetapi kalau kita mau merubah apa itu jiwa kita itu memang juga sulit atau tidak bisa. Memasang pada saat bujukan gagal, model berpikir menang kalah. Kemudian dari kontrolnya menikah, mau lanjut Mas. Kata di sini sering dikatakan dengan tata
tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sebetulnya berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini kalau di guru merdeka kita memang banyak berubah. Maksudnya itu anak-anak tidak dihukum lama gitu sekarang itu. Tetapi kalau dihukum memang salah. Jadi kita itu diajak untuk mencari solusi apa penyebabnya kalau anak itu melakukan hal itu. Kemudian siapa nanti yang bisa mengingatkan anak itu biar tidak berbuat salah. Contoh temannya, orang tua, dan guru. Jadi makanya sekarang ini ada bentar-bentarnya hubungan sekolah dengan orang tua. Itu jadi kita memang harus lebih dekat. Maksudnya itu kalau memang orang tua ada usul sana langsung ke kita. Misal alhamdulillah di sekolah saya sudah mulai berjalan. Kita buat hubungan dengan paguyuban sekolah. Bahkan kemarin saya membuat gelar karya yang diikuti kelas 1 sampai kelas 6 dengan musyawarah dengan wali murid, sampai ada lomba senam. Itu kalau saya total itu biayanya jutaan. Padahal saya hanya mengeluarkan hadiah totalnya itu 500 untuk kelas 1 sampai kelas 6. Jadi hubungan dengan wali murid itu kalau kita betul ternyata saya juga shock. Ternyata kok seperti ini, apa itu antusias dari wali murid. Bahkan membuat tent. Jadi mungkin Pak Thomas sudah merasakan buat ekosisi kemarin, karena masih dilakukan ekosisi karena juga gelar karya itu karena karya anak-anak. Bahkan penampilan anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 itu ada 5 penampil, kelas 2 ada 5 atau 6 orang. Itu saya bebaskan, boleh maca, boleh seragam sekolah, boleh seragam olahraga, boleh make upan. Itu ternyata ya Allah, semua bisa. Makanya kalau sampai itu, kalau kita teman-teman beliau insya Allah kita akan dekat dengan anak-anak, kita mampu. Moga makanya kita seluruh kakak kita berjalan, tunjukkan bahwa kakak kita total. Makanya sampai salah-salah kita diskusikan. Lanjut mas. Diajar Firman menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan bentuk menciptakan murid yang merdeka, saat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Lanjut mas. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi untuk menghindari hukuman, bagaimana nanti kita menyampaikan ke anak biar tidak terjadi atau tidak saya tidak melakukannya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Lanjut mas, tinggal santai ngomong, belajar sarang, mungkin mas Ahmad bisa nanti menambahkan. Jadi budaya positif itu ada di lingkungan positif, terus nanti keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi peraturan atau keyakinan kelas itu nanti siswa yang membuat. Jadi seperti ini, misalkan ini siswa nih, kita tanya dalam pelajaran PJOK kita buat keyakinan kelas anak-anak. Nah, ayo saat semua menulis ataupun angkat tangan. Jadi misalkan Pak Sedi sebagai murid nanti anak tidak boleh membuang sampah sembarangan.
itu dari peraturan itu yang membuat anak sendiri. Jadi karena untuk menghindari anak lebih tertib itu yang membuat peraturan itu anak sendiri sebenarnya. Jadi anak tidak boleh mencoret-coret dinding. Nah, pas olahraga, kan pada waktu di lapangan tidak boleh mengganggu temannya. Jadi kita menyampaikan anak juga lebih mudah. Itu kesepakatan kamu. Berarti kami yang melanggar sendiri. Keyakinan kelas atau peraturan kelas itu sudah berjalan. Kemarin saya di kolam renang atau di sekolah, biasanya anak di kolam renang kan mau lari-lari ya. Dalam sebelum ke kolam kita buat keyakinan kelas dulu, tidak boleh lari, kan? Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh teriak-teriak. Itu anak sendiri yang angkat tangan. Jadi akhirnya itu tertib dengan sendirinya. Ya. Kita mudah, karena yang membuat peraturan itu anak sendiri, bukan kita. Misalnya kalau kita nanti tidak begitu, anak masih melanggar. Tetapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang buat anak-anak, insya Allah akan tenang dengan sendirinya. Tapi insya Allah untuk PJOK kita sudah semua berjalan. Banyak teman-teman yang di kelas itu minta juga dengan kita terlalu dekat dengan anak-anak. Biasanya kita sudah dekat dengan anak-anak. Terus anak-anak yang sudah kita kelas 1 sampai kelas 6 semuanya. Bahkan kita sampai datang di kelas yang di pintu gerbang sudah sorak sebentar. Pak Guru berkawan. Lanjut Mas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai kendaraan roda 2? Bukan yang membuatkan bukan kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Nah, kalau ini yang membuat orang lain biasanya kan ada yang kita masih melanggar. Tetapi kalau anak yang membuat insya Allah nanti juga semakin tertib. Lanjut Mas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kalau di sekolah kita selalu lebih mudah karena sukunya sama, suku Jawa. Tetapi kalau di kota biasanya keyakinan kelasnya juga lebih rumit. Jadi karena ada yang beribadah bermacam-macam itu kan juga lebih sulit. Tapi kalau kita di sini sama lebih mudah dan sudah berjalan di sekolah kita. Semuanya kadang masih kita lakukan itu menghukum anak misalkan tidak pakai kaos kaki, itu hukumannya. Tetapi kalau PJOK masih bisa berlaku. Kalau PJOK bukan termasuk hukuman sih, termasuk konsekuensi. Karena tidak bawa kaos kaki lari, itu termasuk olahraga sebenarnya. Tetapi kalau di kelas itu sudah termasuk hukuman. Lanjut Mas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal menjadi anak sendiri yang membuat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Sudah tadi ini sudah saya sampaikan bahwa nanti anak-anak yang kita membuat keyakinan kelas atau tata tertib dunia. Tetapi yang membuat itu anak sendiri, kita sharing. Lanjut Mas. Ini yang termasuk peraturan yang di sebelah kanan termasuk keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan bagian tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah maksudnya sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Lanjut Mas, belum bagus. Dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu juga ternyata juga masih salah. Ternyata juga termasuk hukuman. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan penghukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ternyata anak ada orang kita kasih hadiah itu juga masih disalahkan. Ini yang biasanya sering terjadi dulu. Nanti anak melanggar itu disuruh mencatat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Biasanya disuruh mencatat 100 kali. Nanti di sana ada hukuman atau konsekuensi kita lihat. Moga Mas dilanjut.
Nah, mencatat 100 kali termasuk hukuman. Lari mengi lapangan basket 2 kali termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi itu. Jadi menggantikan, ditanya tetapi kenapa kamu kok mencoret-coret punya temanmu? Memberikan tumpahan air di meja. Jadi tidak menghukum tapi disuruh membersihkan konsekuensi. Tapi kalau di PJK itu bapak sendiri lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat termasuk konsekuensi. Itu kalau kita di PJK. Ini lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang panjang. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi kita hukum anak kalau sepele, tapi yang jiwanya anak kita tidak tahu. Isinya sebenarnya sampai mungkin sampai tua. Aku kemarin dihukum saya lagi. Mungkin banget. Eling akhirnya banget. Dan anak mengerti disiplin, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Lanjut mas, ini yang sudah hampir habis. Lanjut bawah. Posisi kontrol. Jadi kita sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kita tuh yang paling bagus itu adalah sebagai manajer yang paling kanan. Jadi kita kalau ada anak berbuat salah itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan apa yang kita yakini, apa yang tidak kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu, kemudian makan pribadi. Kalau menghukum kan masih menyakiti, menyindir. Kita lanjut. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter. Jadi mengembalikan anak kesalahannya itu kita tanya anak terlambat, kenapa kok terlambat? Kemudian bagaimana penanganannya? Siapa nanti misalkan terlambatnya kok telat bangun? Berarti siapa nanti di rumah yang mengingatkan kamu biar tidak terlambat? Anak tidak pakai kaos kaki misalkan, kenapa kamu tidak pakai kaos kaki? Jadi jangan langsung menghukum. Kamu tidak pakai kaos kaki, push up. Jadi kenapa tidak pakai kaos kaki? Itu pun dipanggil secara pribadi. Ditanya dengan basah atau lupa. Jadi nanti siapa yang mengingatkan kamu kalau nanti kamu tidak memakai kaos kaki atau rambut panjang dan sebagainya. Nanti ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi nanti dari kesalahannya itu untuk belajar, memperbaiki hubungan, tawaran. Nanti solusinya untuk tidak melakukan lagi itu tawaran bukan paksaan. Restitusi untuk melihat kita ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan sampai 90. Lanjut. Ini yang untuk internet. Oh, ada nyantai tahu. Jadi kalau penanganan itu ada segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan keyakinan, kemudian menstabiliskan identitas. Di dalam tindakan yang salah itu kalau kamu untuk punya alasan mengapa kamu melakukan, ditanya kenapa kamu melakukan, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian menyatakan keyakinan, nilainya yang telah disepakati dari atas tadi. Kemudian kami ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ditanya, kamu nanti menjadi anak seperti apa? Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan menyalahkan murid bahwa guru juga pernah melakukan kesalahan, baik siswa terlambat ataupun guru terlambat. Jadi diskusinya itu kita sama-sama pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
sedikit menghilangkan hukuman, tapi rata-rata walaupun mengecewakan, kalau ada anak yang melakukan kesalahan kita sudah berdialog, itu saya sudah melakukan. Makanya dari awal tadi PJO karena mau ganti berapa kali kurungnya, insya Allah kita sudah melakukan. Cuma kadang-kadang masih terselip sedikit yang perlu kita lakukan adalah menghindari biar anak itu tidak tertekan sampai nanti. Itu yang kadang-kadang kita masih berkontrol itu menghukum anak langsung di depan anak-anak. Itu yang kadang-kadang masih bisa kita lakukan. Itu anak-anak kadang-kadang teringat sampai tua. Tapi insya Allah kita tuh walaupun membentak anak itu biasanya anak tidak kapok dengan kita, jadi langsung ditanya, Pak, kamu kan tadi saya seperti ini. Tetapi ada dengan guru yang lain biasanya langsung kapok. Ada dengan kita besoknya bisa tos lagi, besok sudah habis main semester. Kalau dengan itu kan kita nggak baru, kita datang sudah harus tos. Karena kan kita tidak duduk dengan salaman atau wudhu, kita tidak dekat dengan asing tos sing apa bisa kalau kecil. Cuma kita belajar bareng, insya Allah kita sudah melakukan. Terima kasih. Terus nanti Pak Budi kalau ada info kegiatan dari kabupaten ya, untuk agenda kita 2023 nanti kita berdua. Mas Anang nanti ada tambahan? Benar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian dari materi yang disampaikan oleh Pak Agus memang betul tadi yang disampaikan bahwasanya kalau waktu per kelas bukan hanya waktu per kelas, tapi kita jadi satu dengan wali murid itu. Saya juga sudah mencobanya. Waktu perpisahan kemarin itu hanya pertunjukannya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu aja sudah 4 atau 3 per kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kami memang waktu perpisahan itu tidak mengundang tontonan yang lain, tapi yang saya tampilkan adalah kelas 1 sampai kelas 6. Itu waktu 3 bulan dulu diberitahu dipersiapkan, ternyata Wali juga membantu dan pakai seperti yang disediakan Mas Agus bebas itu sampai jam 1:30 tidak salah selesai. Itu. Ya memang seperti itu. Ini memang kita kalau jadi satu dengan wali murid, jadi setiap ada pengumuman langsung kita share satu yang share kepala sekolahnya itu aja sudah wali murid semua sudah tanggap. Itu memang sudah saya rencanakan seperti bahasa per kelas itu kami sudah 2 kali tugas. Jadi bahasa per kelas bisa dilaksanakan 2 kali di sekolah. Jadi per kelas dibantu wali murid. Itu memang sudah dilaksanakan 2 kali. Jadi kegiatan anak menciptakan apa dijual di situ, nanti emak dan guru diwajibkan untuk membeli sama anak-anak. Anak-anak yang berperan guru diwajibkan beli setiap punyanya satu kelas minimal beli 1.500. Jadi setiap ada bahasa guru juga harus siap 5.000 kali 6. Kalau kita baca seperti itu sudah berjalan 2 kali bagus. Ternyata juga berjalan dengan lancar, orang tua juga sangat antusias dengan kegiatan itu. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang disampaikan. Kalau ada yang lainnya monggo kalau punya mungkin yang dibagikan ke kita seperti Pak Anam kemarin membagikan RPP yang tinggal kita edit itu sudah siap diedit dan terima kasih sudah dikirim ke email sebagian sudah masuk. Kalau yang mau akreditasi mungkin itu tinggal edit aja. Monggo. Itu Pak Bambang juga habis. Terima kasih saudara. Yo supri, kita tuh masih sering kegiatan seperti itu, tapi untuk agenda permintaan teman-teman untuk kita jalan berikut agenda wisata yang mungkin dijadikan melawan tetap dalam wisata juga nanti kita juga diisi lombok yang penting dan kita mengungkapkan ini Pak Tomo nanti disentil bulan ini kalau misalnya saya berikut teman-teman yang tawarkan Pak Bambang berikut bulan
Memangnya kita pancing mawon, ya nggak usah anu-anu, nggak usah diragu banget, pasti banget. Bakar-bakar nih Pak. Wonten bisa nggak? Kita panggul terus nanti kita sepanjangkan orang desa, ntar bingung. Sakit wonten, bingung ya wonten. Ya, kayak wonten lagi terakhir panggul. Silaturahim terus makin beras. Berarti yang beda kakak ke depan nih Pak. Sabtu mau. Kemarin kan sebenarnya Mas Budi Sabtu mau Mas Budi nggak tahu saya nggak bisa. No, kakak ke Senin habis mau bola. Antara sepertinya kita juga boleh, oke. Kita boleh nanti. Kalau biasanya, kalau boleh saya kan kalau biasa saya kan 100. Kalau minimal, tapi kalau lagi saya kan. Untuk rangkaian kita kasih loh. Nonton awal, kemudian untuk rekan-rekan yang membutuhkan RPP, kalau juga ada. Untuk file yang multiclass masih terlalu besar, nanti bisa langsung pakai flashdisk atau ke email. Terus nanti untuk pencetakan bisa di Mas Wawan, Mas Butek, bisa juga di Mas Imam fotokopi juga bisa. Atau nanti salah satu mau dimasukkan ke Neko langsung Pak Anu. Jangan teman-teman. Pak dikirim lagi.